teman-teman dari media dan sebagainya. Saya mengharapkan teman-teman media untuk mendekatkan. Nah, ini sama. Kita akan koordinasi di sini. Kita sama-sama berjuang untuk ada pembangunan ke depan yang memberikan rasa puas yang melayani jalur belakang Tanjung Pinang. Selamat siang pemirsa TV, saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Tanjung Pinang yang pada hari ini dijadwalkan akan berlangsung rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Tanjung Pinang bersama dengan PT Pelindo Cabang Regional 1 Cabang Kota Tanjung Pinang. DPRD tadi sudah dituangkan di 5 poin, nanti teman-teman bisa melihat. Yang intinya bahwa hari ini kami dari DPRD Kota Tanjung Pinang memutuskan bahwa kami menolak pemberlakuan tarif pada tanggal 2 Februari nanti. Kami tetap akan menolak karena bagaimanapun kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini tidak tepat untuk dinaikkan penyelesaian tarif itu. Walaupun beliau tadi menyampaikan bahwa tarif ini sudah lama Pak ingin diberlakukan di 2023, tapi di 2023 itu teman-teman DPRD juga, saya ingat pada saat itu saya ada, pimpinan DPRD juga minta untuk ditunda. Jadi sampai saat ini dan kondisi pada saat ini pemerintah juga sedang tidak baik-baik saja. Tadi disampaikan bahwa pajak apa semuanya untuk kenaikan juga ditunda. Alangkah naifnya kalau Tanjung Pinang ini penyelesaian tarif kita setujui. Jadi juga harus kita tunda, kita mengirit untuk karena sebentar lagi ini juga akan menghadapi hari raya ya, maksudnya hari raya Imlek, hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Jadi nanti bahan-bahan makan dan sebagainya itu akan naik semua nih. Jadi berdampaknya juga ke sana, kepada masyarakat kita khususnya Tanjung Pinang. Sehingga sudah jelas bahwa kami minta tidak diberlakukan, minta ditunda. Kalau tunda, yang jelas dibatalkan lah. Kalau ditunda nanti itu, mesti kan saya sampaikan tadi, karena bagaimanapun ini kan Pelindo bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang ini kan mitra juga, ini mitra kita sudah bekerja sekian lama, sehingga
saat ini memang kita berhentikan, tidak ada ditunda, tapi komunikasi tetap harus terbangun. Bagaimana nanti mungkin beberapa yang pernah saya sampaikan, kita menghitung harga yang lama itu berapa sampai sekarang ini berapa, itu saya sampaikan kemarin. Yang kedua juga masalah infrastruktur ya, infrastruktur itu udah sejauh mana gitu. Jadi disampaikan kawan juga masih banyak juga yang harus dibenahi ya infrastruktur itu. Lantas yang saya sampaikan itu sekali lagi bahwa memang belum tepat lah dinaikkan pada saat ini, memang belum tepat. Jadi sangat Pelindo berhak untuk menaikkan secara sepihak karena mengingat dengan aturan Kemenhub dan dari pusat bahasa mereka. Ya tadi kan sudah disampaikan juga bahwasanya mereka punya hak untuk menaikkan, ya itu hak mereka. Tapi kan harus mengingat masukan-masukan pertimbangan daripada mestinya kepala daerah juga, dari kami legislatif juga. Ini tolong diperhatikan karena andaikan misal itu kebijakan akan dilakukan sendiri, itu akan berdampaknya ini akan luas gitu. Ya sebagian memang mengejutkan sih, ternyata ada ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada BUMD yang sebetulnya tidak ada hubungan terkait pas pelabuhan, yaitu pembersihan perairan di lingkungan wilayah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo. Sebenarnya itu tidak perlu masuk karena ya kalau kita bicara sejarah dulu kontribusi dari pas pelabuhan itu langsung kepada pemerintah. Karena ada temuan BPK, maka BPK menyarankan kontraknya itu bisnis to bisnis. Jadi kita menggunakan BUMD sehingga sebetulnya penerimaan itu jauh menurun dari pada saat perjanjian pertama antara pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Pelindo. Kemudian saya dengar tadi ada komponen lagi yang masuk yaitu terkait pembersihan. Nah, kita minta tadi sebetulnya itu dikeluarkan dari ruang lingkup kerjasama antara BUMD dan Pelindo. Sehingga yang betul-betul masuk dalam ruang lingkup kerjasama adalah terkait dengan pas pelabuhan, apakah itu perlengkapan, peralatan, atau SDM itu sendiri. Bang, mungkin kalau menurut Bang menilai dari fasilitas yang ada sekarang seperti apa? Oke, sebetulnya jangan hanya mengaitkan fasilitas yang ada dengan kenaikan begitu. Mari kita bandingkan misalnya pelabuhan di Kota Batam Punggur, gedungnya lebih bagus, kemudian pakai eskalator, kemudian ruang tunggunya juga lebih nyaman, tapi kan tarifnya masih 10.000. Nah terus kalau kita bicara, makanya saya tadi minta kajian gitu. Kalau kita minta kajian, baik BUMD saja, BUMD itu profit sharingnya 80 juta per bulan. Berarti apa? Itu 10% dari 800 juta. Berarti kan per bulan Pelindo dapat hanya dari pas pelabuhan itu 800 juta kali 12 bulan. Bukankah itu suatu pendapatan yang cukup besar dalam rangka menjadi operator pelabuhan di Kota Tanjung Pinang, belum lagi pendapatan-pendapatan yang lain seperti iklan, kemudian parkir dan lain-lain. Saya kira dengan kondisi yang ada, ya sudah bahasanya sudah tolak lah, kenaikan 15.000 itu terlalu membebankan masyarakat. Terkait penolakan ya kami laporkan ke pusat, kami sampaikan karena kan ini kan perintah pimpinan kami ya, direksi, ya kami sampaikan ke direksi. Apakah kita tetap naik pada tanggal 1 nanti? Ya nantilah kami tergantung dari arahan dari direksi kami. Tapi kalau kita maunya internasional tetap naik ya Pak? Ya usulan kami seperti itulah ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa usulan kami kalau bisa ada pertimbangan untuk internasional kita berlakukan. Mungkin gitu ya. Berapa? Jadi pemirsa, memang rencana dari PT Pelindo sendiri untuk menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan-Pura Kota Tanjung Pinang mendapat penolakan dari banyak pihak. Dan diketahui bahwa rencana ini bukanlah pertama kalinya direncanakan oleh pihak PT Pelindo sendiri, dan diketahui pada tahun 2023 kemarin PT Pelindo sempat ingin juga menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan-Pura, namun juga ditolak. Dan berdasarkan dari rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada hari ini, semua pihak terutama yaitu adalah DPRD Kota Tanjung Pinang sepakat untuk menolak kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan-Pura Kota Tanjung Pinang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.